Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviani Mustika. Saya dari kelas MN22C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan saya terhadap eco-friendly cafe dalam mata kuliah pemasaran berkelanjutan. Ide bisnis saya ini mengenai eco-friendly cafe atau cafe ramah lingkungan adalah bisnis kuliner yang mengedepankan prinsip berkelanjutan dan tanggung jawab terhadap lingkungan dalam seluruh operasionalnya. Cafe ini itu berkomitmen untuk meminimalkan dampak negatif terhadap alam dengan menerapkan konsep zero waste, menggunakan bahan baku lokal yang berkelanjutan, serta mengurangi penggunaan plastik dan material sekali pakai. Eco-friendly cafe ini dari interior dan dekorasi biasanya memanfaatkan bahan daur ulang atau alami untuk menciptakan suasana yang nyaman sekaligus mencerminkan nilai-nilai ekologis. Selain itu juga kafe ini seringkali mengadopsi teknologi ramah lingkungan seperti penggunaan panel surya, peralatan hemat energi, dan sistem pengelolaan limbah yang baik. Lebih dari sekedar tempat makan, kafe ramah lingkungan ini berfungsi sebagai platform edukasi dan inspirasi bagi komunitas untuk peduli terhadap lingkungan. Kafe ini yang mengadakan kegiatan seperti workshop daur ulang, diskusi tentang isu lingkungan, atau program donasi untuk penghijauan. Menu yang ditawarkan biasanya menonjolkan bahan nabati, organik, atau hasil produksi petani lokal yang mendukung praktik fair trade dengan menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan penuh makna. Kafe ramah lingkungan tidak hanya menawarkan makanan dan minuman, tetapi juga mengajak pelanggan untuk menjadi bagian dari gerakan keberlanjutan global. Nah, di sini dari visi misi Cafe Eco-Friendly ini, saya menyusun rencana bisnisnya untuk visinya menjadi kafe ramah lingkungan terkemuka yang menyediakan pengalaman kuliner berkualitas tinggi sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan. Dari misinya itu saya menyediakan produk berkualitas tinggi dengan bahan-bahan organik dan lokal, lalu mengurangi dampak lingkungan dengan menggunakan konsep zero waste, dan memberikan edukasi kepada pelanggan tentang gaya hidup ramah lingkungan. Untuk menyusun rencana bisnis saya ini, lokasi yang saya susun itu di pusat kota atau dekat area kampus atau perkantoran yang memang ramai dengan konsep ruang yang alami. Tujuan bisnis ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gaya hidup berkelanjutan, lalu mendapatkan profit sambil mengurangi jejak karbon perusahaan. Dari itu, mungkin ini akan menjadi dampak positif dan bukan hanya sekedar bisnis untuk mengadakan kafe, tetapi juga mempunyai dampak yang baik terhadap lingkungan. Nah, untuk produk atau jasa yang dibuat, ini ada minuman, makanan, dan snack. Dari minumannya itu ada kopi organik, teh herbal, dan jus segar. Lalu makanannya itu ada roti gandum, salad organik, dan makanan yang berbasis tumbuhan. Dan dari snacknya itu ada cemilan berbahan lokal seperti keripik singkong organik. Dari sini makanan dan minumannya yang memang dari makanan minuman yang sehat, selain dari ramah lingkungan juga kita mengedepankan terhadap kesehatan. Nah, untuk jasa yang tersedia atau fasilitasnya itu ada area coworking yang nyaman dengan fasilitas wifi.
Lalu juga ada workshop edukasi seperti cara membuat kompos di rumah gitu dan lain sebagainya. Ini akan membuat dampak yang sangat positif terhadap lingkungan dan juga orang-orang di sekitar yang memang ini bukan hanya sekedar kafe yang untuk nongkrong-nongkrong yang menghabiskan waktu tidak jelas, tetapi juga ada banyak hal yang memang positif untuk mengadakan workshop-workshop edukasi. Lalu juga ada penyewaan tempat untuk acara kecil seperti diskusi komunitas gitu. Untuk acara-acara yang sangat amat positif. Selain workshop juga ada acara komunitas, menjalin silaturahmi juga terhadap komunitas-komunitas. Nah, lalu juga dari peralatannya, semua peralatan makanan dan makanan itu menggunakan bahan yang biodegradable dan reusable. Pengelolaan limbahnya kompos dari sisa makanan dan daur ulang. Kerjasama dengan petani lokal untuk bahan baku. Nah, di sini juga ada produk dari tumbler gitu atau aksesoris yang kita jual, yaitu tumbler, dan ini juga mendorong pelanggan untuk menggunakan tumbler. Kafe mengurangi penggunaan gelas plastik sekali pakai yang sulit terurai dan berkontribusi pada masalah sampah plastik global. Dengan kita menjual tumbler yang memang unik dan menarik untuk anak muda atau siapapun itu yang memang kita di saat membeli kopi atau minuman-minuman itu kita hanya membawa tumbler tanpa harus menggunakan plastik yang sekali pakai dari kafe tersebut. Ini juga berpengaruh terhadap lingkungan atau pemasaran berkelanjutan. Nah, untuk strategi mencari modalnya, di sini modal awal yang kita butuhkan itu sekitar 200 juta atau sampai 300 juta, tergantung lokasi dan konsep. Untuk strateginya, yang pertama itu mencari investor. Memperkenalkan bisnis ini untuk menarik perhatian investor. Nah, untuk mencari investor ini, yang pertama itu kita bisa presentasikan proposal bisnis kepada investor yang peduli pada keberlanjutan. Contohnya, kita mulailah dengan perkenalan singkat mengenai bisnis kafe ramah lingkungan dan pastikan kita menjelaskan nilai-nilai yang memang mendasari bisnis ini supaya investor itu tertarik gitu atau menarik. Contohnya misalnya, selamat pagi, nama saya Silviani Mustika, saya ingin memperkenalkan kafe ini adalah sebuah kafe ramah lingkungan yang bertujuan untuk menyediakan pengalaman kuliner yang berkualitas dengan menggunakan bahan organik dan lokal serta menerapkan prinsip berkelanjutan di setiap aspek operasional kami. Kami berfokus untuk tidak hanya memberikan produk yang lezat, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi lingkungan. Nah, lalu kita mengidentifikasikan masalahnya. Itu lingkungan yang relevan yang akan diselesaikan oleh bisnis. Itu hal ini akan memperjelas kebutuhan pasar dan potensi dampak positif yang bisa dicapai. Contohnya, penggunaan bahan makanan yang non-organik yang berbahaya bagi lingkungan, lalu limbah plastik dari kemasan sekali pakai yang mencemari lingkungan, dan kebutuhan pasar akan tempat makan yang sehat dan ramah lingkungan semakin meningkat. Gitu. Lalu juga model bisnisnya kita jelaskan dari sumber pendapatan, proyeksi keuntungan dan skabilitas, dan juga strategi pemasarannya seperti apa, lalu tim manajemen dan keahliannya. Nah, di sini juga ada strategi mencari modalnya dengan crowdfunding gitu. Dengan penggunaan platform seperti kitabisa.com atau
crowdfunding lain untuk menggalang dana. Ini mengenai investornya ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Yang pertama itu presentasikan proposal bisnis, identifikasi masalah, potensi pasar dan target audiens, lalu modal bisnisnya, dan strategi pemasaran. Nah, untuk crowdfundingnya itu tentukan tujuan penggalangan dana, buat deskripsi kampanye yang jelas dan menarik, lalu tentukan hadiah atau insentif untuk donatur, dan gunakan gambar berkualitas dan rencanakan promosi kampanye. Atau juga mengenai pinjaman-pinjaman bank atau koperasi, lalu kemitraan atau bootstrap. Nah, untuk strategi pemasarannya di sini ada 4, ada branding, pemasaran offline, pemasaran online, dan edukasi. Untuk branding itu seperti nama dan logo yang mencerminkan komitmen terhadap lingkungan, misalnya dari eco-friendly cafe ini gitu, dari logo-logo yang memang menarik. Gunakan juga tagline seperti nikmati kopi, selamatkan bumi. Nah, untuk pemasaran offline, ini ada program loyalitas seperti diskon untuk pelanggan yang membawa tumbler sendiri, atau kolaborasi bekerja sama dengan komunitas lingkungan, kampus, atau UMKM lokal. Lalu juga ada promo, misalnya gratis 1 minuman di hari pembukaan kafe. Nah, untuk pemasaran online-nya, di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk mempromosikan produk, konten, edukasi, dan promo. Nah, apalagi sekarang kita hidup di dunia yang memang serba digital, sosial media. Pemasaran online ini sangat dibutuhkan untuk ide bisnis saya ini mengenai eco-friendly cafe, dan kita perlu membuat semua sosial media dari mulai Instagram, TikTok, itu kita perlu buat untuk yang pertama itu edukasinya terhadap sosmed, sosial media yang memang banyak dilihat orang, edukasi mengenai ramah lingkungan seperti apa gitu, pemasaran berkelanjutan seperti apa, dan sehingga kita membuat eco-friendly cafe ini yang memang memberikan dampak positif yang memang sangat amat positif bagi kita semua gitu. Juga di sini edukasinya ya, selain juga edukasi dalam pemasaran online, dalam sosial media, kita juga memberikan edukasi seperti adakan acara seperti workshop tentang daur ulang, pemanfaatan limbah, atau hidroponik. Juga menampilkan poster atau video di kafe untuk mendidik pelanggan tentang keberlanjutan gitu. Nah, target pasar yang dituju itu usia 20-35 tahun, seperti mahasiswa, pekerja, dan komunitas kreatif. Lalu yang kedua itu masyarakat yang memang peduli pada kesehatan dan lingkungan. Lokasi strategis untuk menarik pelanggan setempat dan wisatawan. Nah, untuk timeline-nya di sini ada tahapan, waktu, dan detail aktivitas. Untuk tahapannya seperti riset pasar dan konsep. Bulan pertama itu kita detail aktivitasnya survei lokasi, tren, dan kebutuhan pasar. Lalu yang kedua perizinan dan modal. Bulan kedua atau sampai bulan ketiga itu mengurus izin usaha, lalu galang modal. Nah, untuk renovasi dan interiornya bulan keempat sampai bulan kelima itu renovasi lokasi dengan konsep ramah lingkungan. Lalu perekrutan tim itu dari bulan kelima, rekrut dan latih staf kafe. Peluncuran media sosial itu di bulan kelima sampai bulan keenam itu mengenai branding atau juga pembuatan akun sosial media. Lalu uji coba operasional di bulan ke-6, uji coba dengan soft opening, dan grand opening bulan ke-7 peresmian kafe dan promo dan acara khusus.
Kesimpulannya mengenai bisnis atau ide bisnis plan ini, dengan menggunakan bahan ramah lingkungan seperti peralatan daur ulang, bahan baku yang lokal, dan sumber energi terbarukan, kafe dapat mengurangi jejak karbonnya dan membantu menjaga kelestarian alam. Mungkin cukup sekian mengenai bisnis plan yang saya buat mengenai eco-friendly cafe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.